Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Ahlul Bait sebagai pewaris kepemimpinan atau khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab sya yasi'u syi'an syi'atan yang berarti pendukung atau pembela. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Bahkan pada masa Khalifah Ali radhiyallahu an, golongan Syiah ini belum ada. Umat Islam masih dalam satu kesatuan. Kemudian ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah muncul. Tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun disebut dengan Syiah. Pada waktu itu, baik Syiah atau pendukung Ali maupun Syiah atau pendukung Muawiyah dan umat Islam semuanya berakidah sama. Kelompok pendukung Imam Ali terus-menerus mempropagandakan dan mengeksploitasi keutamaan Imam Ali dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kata Syiah kemudian menjadi satu nama kelompok atau mazhab yang pertama lahir dalam Islam. Sehingga secara terminologi Islam, Syiah adalah orang-orang yang meyakini bahwa setelah Rasulullah SAW, seharusnya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan anak keturunannya saja. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman yang dilakukan oleh para pemberontak yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, selanjutnya Imam Ali dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah yang keempat setelah Rasulullah SAW. Sementara itu, Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah yang saat itu menjabat gubernur Syam menuntut Khalifah Ali untuk mengusut secara tuntas dan menghukum orang yang membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah kemudian memberontak kepada Khalifah Ali. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah di lembah Siffin. Saat pasukan Khalifah Ali memenangkan pertempuran, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di atas tombak sebagai tanda permintaan perdamaian. Khalifah Ali pun menyetujuinya karena beliau sama seperti Khalifah Utsman tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Keputusan Khalifah Ali radhiyallahu an menerima usulan perdamaian itu kemudian dikenal sebagai keputusan tahkim atau keputusan damai. Beberapa orang dari pasukan Ali merasa tidak puas atas keputusan tersebut. Mereka merasa pasukan Ali bisa mengalahkan pasukan pemberontak. Peristiwa tahkim ini tidak menyebabkan perdamaian antara kedua belah pihak, namun memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam yang menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Khawarij, golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Mereka berpendapat bahwa tahkim itu menyalahi prinsip Islam. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Dan yang ketiga adalah kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak pada Ali dan kerabatnya dan berpendapat bahwa Ali dan keturunannya lah yang berhak menjadi khalifah. Kelompok Syiah ini kemudian terus berkembang, mengalami perubahan dan penyesuaian, juga perpecahan ke dalam berbagai bentuk sekte atau aliran, bahkan hingga berjumlah 300 aliran. Sebagian dari mereka bersikap ekstrim, sedang sebagian pengikut Syiah lain bersikap moderat, sehingga hampir-hampir menyerupai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok, ada yang ekstrim, moderat, dan ada juga yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian, bahkan ada yang sampai mengangkat Ali pada derajat ketuhanan. Kaum Syiah ini sejak menjadi pengikut Sayyidina Ali sesudah peristiwa Perang Jamal dan Perang Siffin, pasukannya terpecah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi SAW.
Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara sendiri. Oleh sebab itu, mereka segera berhenti memerangi mereka. Bahkan ketika terjadi tahkim, mereka menerima keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lainnya. Golongan yang kedua, mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para sahabat lainnya. Kelompok ini kemudian disebut Tabziliyah. Imam Ali memperingatkan mereka dan akan menghukum mereka bagi para pengikutnya yang masih berkeyakinan tersebut. Dan ternyata kelompok Syiah sekarang ini merepresentasikan kelompok ini. Golongan yang ketiga yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar, mereka disebut Sabaiyah. Mereka adalah para pengikut Abdullah bin Sabah. Dan golongan yang keempat adalah kelompok Gulat, yaitu kelompok yang paling ekstrim baik secara politik maupun teologi. Dan dari sekian banyak aliran dalam Syiah, saat ini yang terbesar adalah Syiah Imamiyah, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan, namun secara umum kelompok Syiah meyakini mereka beragama Islam. Nabinya adalah Nabi Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Quran, melaksanakan ibadah haji ke Makkah, dan lain sebagainya. Selain Syiah Zaidiyah, para pengikut Syiah lainnya mempercayai bahwa keberadaan dan kehadiran imam di setiap waktu dan zaman sangat perlu, dan dunia tidak akan pernah kosong dari seorang imam sebagai hujjah Allah di muka bumi. Pengikut Syiah selain mengambil dari Al-Quran dan riwayat-riwayat Nabi untuk menyimpulkan hukum-hukum, mereka juga menggunakan akal, ijma, dan riwayat-riwayat Ahlul Bait. Syiah di sepanjang sejarahnya, mereka berhasil membentuk dan merumuskan berbagai pemerintahan di berbagai belahan dunia Islam. Di antaranya adalah pemerintahan Al-Buyah, Safawiyah, Qajar, Idrisiyah, Karamitah, dan Alawi. Begitu juga dengan Republik Islam Iran yang terbentuk sejak tahun 1979 dengan pemimpin tertingginya Imam Khomeini, termasuk salah satu dari pemerintahan Syiah Imamiyah. Pemerintahan Idrisiyah di Maroko dan Alawi di utara Iran adalah Zaidiyah, dan Ismailiyah juga membentuk pemerintahan Fatimiyah dan Karamitah di Mesir dan Bahrain. Diperkirakan jumlah penganut Syiah di dunia sebanyak 10% hingga 13% populasi Muslim dunia, antara 154 sampai 200 juta jiwa. Mayoritas populasi Syiah tinggal di Iran, Pakistan, India, dan Irak. Orang-orang Syiah juga tinggal di Turki, Yaman, Azerbaijan, Afghanistan, Suriah, Arab Saudi, Libanon, Nigeria, dan Tanzania. Terdapat juga di Amerika Utara termasuk Kanada dan Amerika Serikat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.